Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Hukum Official. Bagaimana nasib perangkat desa pada tahun 2023? Di mana pemerintah pusat akan melakukan penghapusan terhadap tenaga honorer di lingkungan pemerintahan yang nantinya hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Seperti apa info selengkapnya, simak cuplikan berikut ini. Status tenaga honorer akan dihapus pada 2023, sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menyatakan, setelah honorer dihapus status pegawai pemerintah mulai tahun 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dikutip dari laman resmi Kemenpan RB, salah satu hal yang menjadi kekhawatiran pemerintah adalah rekrutmen tenaga honorer yang tak berkesudahan oleh instansi pemerintah daerah. Padahal dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Ketentuan honorer dihapus ini juga termaktub dalam pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui peraturan pemerintah. Lalu bagaimana dengan perangkat desa yang notabene dianggap sebagai bagian dari pegawai pemerintah meski bukan masuk dalam kedua jenis kepegawaian yang disebut di atas? Pada tanggal 15 Januari tahun 2014 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengubah status para pamong desa atau perangkat desa pada peraturan yang berlaku sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan termasuk pelayanan administratif di dalamnya dengan status kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, status sekretaris desa dan perangkat desa yang lainnya tidak lagi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Apabila diperhatikan secara lebih detail, ada beberapa persamaan antara perangkat desa dengan pegawai berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Bila diperhatikan dalam Undang-Undang ASN yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang merupakan payung hukum terhadap pegawai pemerintah, ada beberapa hal yang tampak sama antara status ASN dengan perangkat desa. Dalam Undang-Undang ASN Pasal 1 disebutkan bahwa ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Terdapat persamaan dengan tugas perangkat desa di mana mereka bekerja pada pemerintah desa yang merupakan instansi pemerintah. Pemerintah desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang secara administratif berada di bawah kecamatan. Pasal 10 dan 11 Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan kewajiban perangkat desa pun juga berkaitan dengan pelayanan publik. Pada Undang-Undang Desa terdapat penjelasan mengenai hak bagi perangkat desa, diantaranya mendapatkan gaji dan tunjangan perangkat desa, fasilitas pengembangan kompetensi, perlindungan, jaminan hari tua dan pensiun. Hak-hak tersebut juga hampir sama dengan hak ASN. Mengenai larangan sebagai pegawai pemerintah, ada persamaan antara perangkat desa dan ASN. Keduanya dilarang menjadi pengurus partai politik, tidak diperbolehkan terlibat kampanye dan praktek politik lainnya. Ada satu hal lagi yang utama persamaan antara perangkat desa dan ASN adalah mengenai sumber penghasilan. Keduanya mempunyai sumber penghasilan yang sama, yaitu dari APBN dan APBD. Dengan adanya beberapa persamaan antara perangkat desa dan ASN, sudah selayaknya kinerja perangkat desa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi PNS. Mengingat tanggung jawabnya juga cukup besar dalam menjalankan kewajibannya.
Yang menjadi pertanyaan selanjutnya tentu keberadaan perangkat desa dalam sistem kepegawaian di negara kita. Apakah akan dihapus bersamaan dengan penghapusan tenaga honorer mengingat perangkat desa tidak masuk dalam PNS maupun P3K? Ataukah perangkat desa akan masuk dalam PNS atau P3K sebagai solusi dari kebijakan pemerintah terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer? Atau yang lebih tragis lagi, akankah perangkat desa akan diisi dari tenaga outsourcing jika pemerintah tidak memberikan kepastian terkait posisi perangkat desa dalam sistem kepegawaian di negara kita? Mari kita tunggu saja. Semoga pemerintah pusat dapat memberikan solusi terbaik buat para perangkat desa. Demikian, Markus, mari kita kupas.